Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem sirkulasi limfatik. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan yang ada di sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan juga fibrinogen. Kandungan fibrinogen yang terdapat pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa, oleh karena itu disebut sebagai sistem peredaran terbuka. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Aliran cairan limfa tidak dipompa oleh jantung seperti pada peredaran darah, tetapi mengalir karena desakan otot-otot rangka yang ada di sekitar pembuluh limfa. Berikut ini adalah fungsi sistem limfatik. Yang pertama, untuk mengembalikan kelebihan cairan interstisial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah berbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain dari tubuh. Yang keenam, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Dan yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Berikut ini adalah jenis-jenis organ limfatik. Secara umum, organ limfatik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah organ limfatik primer, dan yang kedua adalah organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah sumsum merah tulang, dan yang kedua adalah kelenjar timus. Sedangkan organ limfatik sekunder terdiri atas tiga jenis. Yang pertama adalah nodus limfa, yang kedua adalah limpa, dan yang ketiga adalah nodulus limfatikus. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ limfatik primer. Sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah terdapat di dalam tulang pipi dan epifise tulang pipa pada orang dewasa. Pada sumsum tulang merah ini merupakan tempat untuk membentuk limfosit sebagai sistem kekebalan di dalam tubuh. Berikutnya, kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan bagian medula.
Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Kelenjar timus ini mampu memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel limfosit T. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ limfatik sekunder. Limpa. Limpa ini merupakan jaringan limfatik terbesar di dalam tubuh, berbentuk oval dengan panjang sekitar 12 cm. Limpa terletak di antara perut dan diafragma. Limpa terdiri atas bagian pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih mengandung limfosit dan makrofag, sedangkan pulpa merah mengandung pembuluh darah. Darah yang mengalir ke dalam limpa akan bertemu dengan sel-sel limfosit dan makrofag di bagian pulpa putih. Sel-sel limfosit dan makrofag akan menjalankan fungsi imun terhadap patogen-patogen yang terdapat di dalam darah. Limpa berperan dalam fungsi imunologis, filtrasi, dan menyingkirkan eritrosit tua serta hematopoiesis pada janin. Berikutnya adalah nodus limfa. Nodus limfa terletak di sepanjang pembuluh limfa dan berjumlah sekitar 600 organ. Nodus limfa mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T sebagai sistem kekebalan tubuh. Nodus limfa berperan sebagai tempat aktivasi limfosit T dan limfosit B. Nodus limfa juga berfungsi menyaring cairan limfa yang mengalir dalam pembuluh limfatik saat cairan limfa melewati nodus limfa ini. Berikutnya nodulus limfatikus. Nodulus limfatikus merupakan sekumpulan jaringan limfatik yang tersebar di sepanjang jaringan ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran urin, dan juga saluran respirasi. Letak nodulus limfatikus sangat strategis untuk berperan dalam respon imun melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan atau pernapasan. Berikut ini kita akan membahas tentang peredaran limfa. Peredaran limfa sangat erat kaitannya dengan peredaran darah karena berfungsi untuk mengangkut cairan limfa, sisa metabolisme, cairan jaringan, asam lemak, dan juga gliserol. Peredaran limfa merupakan peredaran terbuka. Berikut ini adalah peredaran limfa tersebut. Yang pertama, cairan limfa yang berasal dari kepala, leher, paru-paru, jantung, dan lengan kanan dikumpulkan dalam pembuluh limfa kanan atau ductus lymphaticus dexter yang bermuara pada vena subclavia kanan yang terletak di bawah tulang selangkah kanan. Yang kedua, sisanya dibawa oleh pembuluh limfa dada atau ductus lymphaticus thoracicus yang bermuara pada vena subclavia kiri. Berikut ini adalah sistem peredaran limfa tersebut. Di sini terdapat plasma darah yang berada di sela-sela jaringan tubuh. Kemudian plasma darah yang berada di sela-sela jaringan tubuh ini akan memasuki kapiler limfa. Selanjutnya, plasma darah yang berada di sela-sela tubuh yang berasal dari tubuh bagian atas dan bawah sebelah kiri akan dibawa menuju ke pembuluh limfa besar kiri. Selanjutnya dibawa menuju vena subclavia kiri. Sedangkan plasma darah yang berada di sela-sela jaringan yang berasal dari sisi kanan kepala, leher,
dada dan tangan. Akan dibawa menuju ke pembuluh limfa besar kanan. Kemudian akan dibawa menuju vena subclavia kanan. Plasma darah yang berasal dari sela-sela jaringan baik dari vena subclavia kiri dan vena subclavia kanan akan masuk lagi ke dalam sistem sirkulasi darah. Berikut ini adalah jenis-jenis gangguan pada sistem peredaran limfa. Yang pertama adalah limfadenitis. Limfadenitis adalah peradangan pada kelenjar getah bening dalam tubuh akibat penyebaran infeksi. Akibat dari limfadenitis ini akan muncul nanah di dalam kelenjar getah bening, sehingga menyebabkan abses. Kulit di area kelenjar getah bening yang meradang biasanya akan berwarna kemerahan atau bergaris. Yang kedua adalah limfedema. Limfedema adalah gangguan fungsi sistem limfatik akibat adanya penyumbatan. Pada akhirnya cairan akan menumpuk sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan atau tungkai. Limfedema dapat mengakibatkan kulit di area terinfeksi terasa kencang dan keras, serta muncul berbagai masalah kulit. Yang ketiga adalah limfoma. Limfoma adalah kanker kelenjar getah bening yang berkembang dan menyebar secara tidak terkendali. Sel-sel tumor ganas dapat menghalangi saluran limfatik ke kelenjar getah bening, sehingga mengganggu aliran cairan getah bening tersebut. Demikian pembahasan tentang sistem limfatik, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.